Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat berdiri di sini untuk menjelaskan materi penyuluhan terkait isolasi sosial. Pertama-tama, sebelum kita memulai menjelaskan materinya, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya merupakan mahasiswa NERS angkatan 25 dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Langsung lanjut saja ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu isolasi sosial. Sebelumnya, apa teman-teman sekalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan isolasi sosial? Isolasi sosial yaitu suatu keadaan di mana adanya hambatan dalam menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain, karena klien tersebut merasa tidak punya kesempatan untuk mengakrabkan diri dengan orang lain. Di sini menurut WHO, sekitar 800 orang meninggal setiap tahunnya dikarenakan bunuh diri. Dan di Indonesia, sebanyak 1,6 sampai 1,8% per 100 jiwa mengalami bunuh diri. Menurut Rikesdas 2018, 7 dari 1.000 orang di Indonesia mengalami skizofrenia atau gangguan psikologis. Selanjutnya yaitu penyebab dari isolasi sosial atau menarik diri. Yang pertama yaitu faktor perkembangan. Faktor perkembangan ini di mana salah satu tugas individu yaitu tumbuh kembang. Keluarga merupakan tempat pertama yang ditemuin oleh individu. Kurangnya kasih sayang, perhatian, dan kehangatan dari keluarga dapat menghambat rasa percaya diri individu, sehingga individu tersebut menarik diri dari lingkungan yang di sekitarnya. Yang kedua yaitu sosial budaya. Sosial budaya di sini yaitu individu mengasingkan diri dari lingkungan tersebut. Faktor pendukung terjadinya gangguan ini yaitu salah satunya disebabkan karena keluarga mengambil norma-norma yang salah. Norma-norma yang salah yang dianut, norma-norma yang salah. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis di sini yaitu dimaksudkan yaitu faktor genetik atau keturunan yang merupakan salah satu penyebabnya, di mana apabila dalam satu keluarga ada satu orang yang mengalami skizofrenia, maka bisa dipastikan orang terdahulu atau orang nanti di bawahnya, bukan salah satu orang terdahulu atau orang nanti di bawahnya akan mengalami skizofrenia juga. Selanjutnya yaitu tanda gejala. Yang pertama yaitu gejala subjektif atau gejala yang kita bisa dengar dari pasien itu sendiri, dari keluarga. Gejalanya yang pertama yaitu klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Klien merasa bosan. Klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Klien merasa tidak berguna. Itu merupakan salah satu gejala subjektif namanya. Yang kedua yaitu gejala objektif. Gejala objektif di sini yaitu yang didapatkan dari data hasil semisal saya sebagai perawat menanyakan, melihat gerak-geriknya, tingkah lakunya dari pasien tersebut. Yang pertama itu menjawab pertanyaan dengan singkat, yaitu ya atau tidak dengan pelan. Yang kedua yaitu
respon verbalnya kurang dan sangat singkat atau tidak ada. Yang ketiga yaitu berpikir tentang sesuatu yang menurut pikirannya itu sendiri. Yang keempat yaitu sukanya menyendiri di ruangan atau sering melamun. Yang kelima yaitu mondar-mandir atau sikap mematung atau melakukan gerakan yang secara berulang-ulang, misalkan duduk berdiri kayak gitu. Yang keenam yaitu apatis atau kurang acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu ekspresi wajahnya tidak berseri, tidak ada mimik wajahnya, jadi wajahnya itu kaku. Yang kedelapan yaitu tidak merawat diri dan tidak memerhatikan kebersihan dirinya. Semisal bajunya kotor, dia tidak peduli, rambutnya berantakan tidak peduli, kayak gitu. Yang kesembilan yaitu melakukan kontak matanya kurang atau tidak ada. Seringnya karena percaya dirinya rendah, nggak takut diapa-apain sama orang, curiga kan. Nah, dia seringnya menunduk kayak gitu. Yang 10 yaitu tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu penata laksanaan bagi klien yang mengalami isolasi sosial. Yang pertama itu elektrokonvulsif terapi atau ECT. Di sini merupakan salah satu pengobatan di mana alus listrik digunakan pada otak yang menggunakan 2 elektroda yang ditempatkan di bagian pelipis kiri dan kanan. Pasti teman-teman kalau dilihat di film-film pasti adalah film-film yang kayak psikopat gitu. Pasti ada salah satu adegan di mana di rumah sakit itu ada dipasang di sini dua elektroda berwarna putih bulat dipasang di sini di pelipis kiri dan kanan. Nah, itu namanya ECT, elektrokonvulsif terapi, di mana arus tersebut dapat menimbulkan sengatan listrik yang berlangsung 20 sampai 30 detik. Begitu. Yang kedua yaitu psikoterapi. Psikoterapi di sini yaitu biasanya pasien tersebut melakukan melakukan psikoterapi untuk yaitu memberikan rasa aman dan tenang, menciptakan lingkungan yang terapeutik, bersifat empati, menerima pasien apa adanya, memotivasi pasien untuk mengungkapkan perasaannya secara verbal, bersikap ramah, sopan, dan jujur kepada pasien. Terapi okupasi merupakan salah satu ilmu dan seni yang mengarahkan partisipasi individu dalam melakukan aktivitas atau tugasnya yang sengaja dipilih dengan maksud dapat memperbaiki dan memperkuat dan meningkatkan harga diri individu, sehingga individu dapat percaya diri kembali begitu. Apakah sudah paham semuanya? Baiklah, saya akhiri penyampaian materi terkait isolasi sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun sikap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.